Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta tani dimanapun Anda berada, semoga Anda diberikan kesehatan dan juga saya untuk selalu melakukan aktivitas. Nah, teman-teman, di depan saya banyak sekali jenis pestisida ya, baik itu dikeluarkan oleh Syngenta, Bayer, dan juga DuPont. Ada juga yang organik yang dikeluarkan oleh PT NASA, Jago Tani, dan juga ada sejenis bahan organik juga teman-teman, yaitu Hikari yang diproduksi oleh PT Hatake Harvest Indonesia. Tetapi teman-teman, bukan ini yang akan kita bahas sebenarnya teman-teman, melainkan saya akan membahas deterjen ya, salah satu jenis deterjen yang terdapat pada salah satu deterjen yaitu Sunlight. Bukan Sunlight saja ya teman-teman, melainkan Mama Lemon juga, dan ada juga jenis deterjen lainnya eh, yang akan kita bahas. Untuk pencampuran atau pengaplikasian pestisida dengan sunlight memang cukup ampuh ya teman-teman. Saya rasa semua petani juga tahu kehebatan dari sunlight ini kalau kita campurkan dengan pestisida. Tetapi teman-teman, apakah sunlight ini atau jenis deterjen aman-aman saja kita gunakan untuk pengaplikasian pestisida? Nah, simak terus videonya teman-teman sambil saya akan melakukan tes dengan mengaplikasikannya dengan pestisida. Simak terus videonya, jangan di skip supaya kita tahu perubahan dari bentuk warna yang dicampur dengan pestisida, teman-teman. Baik, teman-teman, langsung saja sambil saya akan menjelaskan sedikit-sedikit, saya akan langsung melakukan pengaplikasian. Sebelum saya melakukan pengaplikasian, jangan lupa teman-teman like dan subscribe karena subscribe Anda sangat bermanfaat untuk mendukung saya mengembangkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat untuk saya dan Anda semua. Baik, langsung saja kita lakukan pengaplikasian dengan Sunlight. Pengaplikasian pertama saya akan coba Sunlight dengan Abasel yang mengandung Abamectin 18 EC ya teman-teman. Ini yang akan saya campurkan dengan Sunlight untuk percobaan pertama karena Abamectin ini berwarna, jadi saya akan menguji coba untuk yang pertama dan nanti kita akan mencoba dengan pestisida yang tanpa warna teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan dua buah gelas, satu berwarna coklat dan satu juga berwarna ungu ya teman-teman. Baik, kita masukkan air setengah saja teman-teman. Ini sekedar bahan untuk uji coba saja. Bagaimana kita akan tahu perbedaan warna dan hasilnya bagaimana. Kita buang dulu kan tadi kotor. Kita tuang ulang airnya. Oke, setelah siap seperti ini teman-teman, airnya sudah kita siapkan, barulah kita akan masukkan sunlightnya ya. Kita buka dulu, soalnya ini masih baru. Ya, oke, sudah siap. Untuk tes pertama, teman-teman saya akan coba menggunakan 2,5 mili ya teman-teman. 2,5 mili untuk sunlightnya. Begitu juga saya akan menggunakan perekat. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan salah satu perekat Bestmore teman-teman. Bestmore. Saya akan gunakan atau aplikasikan dengan 2,5 mili saja atau 2,5 mili. Sama-sama sama dengan sunlight. Kita gunakan 2,5 mili. Oke, sudah siap. Kebanyakan. Oke, ini 2,5 mili teman-teman. Oke, kita masukkan dulu. Kita aduk-aduk dulu sampai rata. Nah, teman-teman, kita bisa lihat sendiri bagaimana atau teman-teman bisa lihat langsung perbedaan dari warna saja sudah terlihat, teman-teman. Kalau gelas
yang berwarna ungu masih terlihat ada sedikit agak kehijauannya teman-teman, masih berwarna hijau. Ini adalah hasil pengaruh dari warna sunlight itu teman-teman. Jadi bawaan dari warna sunlight teman-teman, ya, karena sunlight itu warnanya hijau, lain dengan perekat teman-teman, agak sedikit warna putih, tidak terlalu mencolok warnanya, tapi memang perbedaannya juga ada teman-teman dari segi warna. Cuman sekarang kita akan coba aplikasikan dengan Abasel ya teman-teman, yang mengandung 18 EC abamectin. Oke, begitu juga dengan Abasel teman-teman. Saya akan menggunakan Abasel dan saya akan aplikasikan dengan sunlight, yaitu sebanyak 1 mili saja teman-teman. Kita tuang dulu dan kita aduk-aduk sampai betul-betul rata. Oke, sudah siap. Nah, dan begitu juga dengan gelas yang warna coklat ya teman-teman. Saya akan aplikasikan 1 mili juga. Ini 1 mili teman-teman. Kita tuang. Oke, sudah siap. Nah, setelah kita melakukan pencampuran atau pengaplikasian teman-teman, atau kita sudah melakukan combine, terlihat gelas yang warna ungu yang kita aplikasikan dengan sunlight. Untuk warna teman-teman masih ada warna hijau dan juga ada agak sedikit warna oranye ya teman-teman. Kemungkinan HP saya tidak begitu bagus untuk merekam hingga warna tidak begitu jelas, tapi kalau kita lihat dengan kasat mata teman-teman, cukup jelas warnanya hijau dan agak sedikit warna oranye teman-teman. Kemungkinan dari sunlight ini atau deterjen ini menekan daripada dari abamectin ini ya teman-teman, sehingga warnanya agak seperti ini. Jadi teman-teman mungkin kalau tidak di video ini tidak begitu jelas, teman-teman bisa uji coba di rumah saja ya teman-teman. Kalau dengan Bestmore teman-teman memang ada warna putih kecoklatan teman-teman, karena memang dasar warna dari abamectin itu warna hitam kecoklatan. Kalau dengan warna gelas yang berwarna ungu masih hijau dan agak cerah sedikit, seperti tidak dicampurkan dengan abamectin ya teman-teman. Oke, yang ini kita buang dulu. Ini adalah hasil uji coba pertama. Dan kita akan melakukan uji coba kedua. Kita cuci dulu gelasnya. Baik, para sahabat pencinta tani, sebelum saya melakukan pengaplikasian yang kedua, yang akan kita uji coba dengan deterjen dan juga pestisida yang tanpa warna. Jadi untuk deterjen ini ya teman-teman, sebenarnya ini yang pernah saya baca di salah satu artikel dan juga penjelasan dari teman-teman yang sudah memang pakar di bidang pertanian teman-teman. Jadi manfaat deterjen untuk perekat pestisida bukanlah hal yang baru yang dilakukan oleh para petani ya teman-teman. Menggunakan deterjen seperti sunlight menjadi perekat sudah biasa digunakan sebagai pengganti perekat pestisida. Tetapi teman-teman, apakah ini dianjurkan dan tidak memiliki dampak negatif bagi tanaman dan juga tanah kita ya teman-teman? Dalam menggunakan pestisida, baik itu insektisida, fungisida, herbisida, ataupun bakterisida, biasanya untuk menambah kekuatan daya tempel yang kuat ya teman-teman, para petani menggunakan sebuah perekat pestisida untuk mengoptimalkan kerja bahan aktif.
sebuah pestisida. Penggunaan perekat pestisida, teman-teman, biasa digunakan ketika penyemprotan di musim hujan atau penyemprotan pada pagi hari pada saat embun masih ada di permukaan daun ya teman-teman, yang karena masih berembun. Karena di kedua waktu ini teman-teman intensitas sedang banyak-banyaknya sehingga membuat pestisida mudah terbawa air. Hal inilah yang menyebabkan daya kerja pestisida menjadi tidak optimal. Jadi teman-teman, itulah fungsinya perekat kalau kita melakukan penyemprotan di pagi hari ya teman-teman. Sunlight, Mama Lemon atau deterjen lainnya untuk perekat pestisida memang cukup bagus teman-teman, karena deterjen bisa difungsikan untuk perekat pestisida. Namun sebenarnya manfaat atau menggunakan deterjen sebagai perekat pestisida sebenarnya teman-teman tidak dianjurkan ya, karena akan berdampak buruk terhadap tanah dan lingkungan sekitar. Karena deterjen ini teman-teman adalah limbah yang dihasilkan. Deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai bahan kimia seperti bahan pembersih yang biasa disebut yaitu sulfaktan teman-teman, alkyl benzene atau ABS yang berfungsi sebagai penghasil busa. Jadi teman-teman, berdasarkan penelitian lebih lanjut yang saya baca di salah satu artikel, diketahui kalau ABS ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup ya teman-teman. Jadi memanfaatkan deterjen sebagai perekat pestisida itu sebenarnya tidak dibenarkan ya teman-teman, karena berdampak eh, dampaknya akan merusak tanah yang dan menurunkan unsur tanah juga ya, akan merusak unsur tanah dan juga menurunkan pH tanah. Jadi kalau teman-teman ingin tetap menggunakan sunlight sebagai bahan pencampuran pestisida, gunakanlah dengan bijak atau sesuai dengan dosis yang perlu ya teman-teman. Jadi seperlunya saja supaya lingkungan tempat pertanian kita terpelihara teman-teman. Baik, penjelasan sedikit tentang sunlight yang saya biasa gunakan teman-teman. Sebenarnya sebelum saya bertanya kepada teman-teman dan juga sebelum saya membaca artikel-artikel ini dari macam-macam artikel teman-teman. Jadi saya sebenarnya adalah pengguna berat dari sunlight ini. Setiap kali saya melakukan penyemprotan sebenarnya teman-teman, saya tidak pernah ketinggalan yang namanya deterjen. Jadi untuk penggunaan dalam jangka pendek memang tidak terlihat efek sampingnya teman-teman atau dampaknya ya teman-teman. Tapi setelah 2 tahun setelah 2 tahun sampai 2 tahun setengah baru terlihat hasilnya kalau kita menggunakan deterjen sebagai bahan perekat atau perata pembasah juga teman-teman, terlihat setelah 2 tahun setengah, karena ini adalah pengalaman saya. Jadi setiap kali saya bercocok tanam teman-teman, tanaman yang bibit yang saya tanam teman-teman tidak pernah tumbuh dengan maksimal atau normal teman-teman. Ada yang pendek, ada yang tinggi tapi kurus, dan juga buahnya tidak pernah, jarang sekali ya berbuah lebat seperti dulu lagi. Jadi penurunan buah yang saya alami sebenarnya cukup merosot, karena setiap kita panen kita akan tahu luas lahan yang kita tanamkan itu teman-teman, kita akan tahu hasilnya dari panen yang pertama, baik dari penanaman pertama, kedua maupun ketiga. Jadi kita tahu hasilnya seperti apa. Jadi karena penurunan dari hasil panen saya sudah cukup menurun kemarin, jadi kemungkinan ini kena pengaruh
pengaruh deterjen seperti teman-teman saya bilang ini adalah kita stop dulu penggunaan deterjen. Baik teman-teman, selanjutnya pengaplikasian yang kedua. Nah, pengaplikasian yang kedua tetap sama teman-teman, cuma kita akan menggunakan di sini saya akan menggunakan jenis pestisida yang tanpa warna ya teman-teman, tidak ada warnanya maksudnya. Jadi supaya lebih yakin, sebenarnya saya sudah mencoba untuk mencampurkan bahan organik teman-teman seperti ZPT hantu multiguna eksklusif dengan Sunlight, ternyata tidak begitu bagus ya teman-teman, tidak begitu bagus. Nah baik, kita di sini saya di sini akan mencoba dengan perekat sebanyak 1 mili saja, 1 mili. Kalau tadi 2,5 mili, jadi saya kurangi sedikit. Oke, kita aduk dulu. Oke, sudah. Selanjutnya gelas yang warna ungu ya teman-teman. Oke, sudah siap. Gelas warna ungu. Sunlight-nya juga 1 mili saja teman-teman. Oke, sudah cukup. 1 mili saja. Kita masukkan ke dalam gelas warna ungu. Oke, sudah. Seperti biasa teman-teman, kalau gelas yang berwarna coklat yang saya pakai perekat Bestmore seperti air brush warnanya. Dan untuk deterjennya teman-teman tetap seperti percobaan pertama, warnanya hijau karena bawaan dari Sunlight tadi teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan pestisida yaitu Sunkill saja teman-teman, karena Sunkill tidak ada warna. Tadi ada sebenarnya tadi desis tapi ketinggalan di sawah, nanti saya ambil lagi. Desis tidak ada. Baik, untuk Sunkill juga teman-teman kita menggunakan 1 mili saja teman-teman. Nah, ini dia sendoknya baru ketemu teman-teman, tadi saya cari tidak ada, ternyata di bawah keranjang. Oke. Sudah siap. Dan selanjutnya kita aplikasikan dengan deterjen. Oke. Oke, untuk pengaplikasian perekat Bestmore dengan dengan Sunkill tidak ada perubahan warna, tetap warna seperti tadi. Dan kalau dengan Sunlight memang tetap ada perubahan warna, cuma ada sedikit masih warna hijaunya teman-teman. Dan agak jernih ya teman-teman kalau Sunlight. Kalau dengan Sunlight agak sedikit jernih. Kalau Bestmore teman-teman atau perekat yang sudah dianjurkan oleh para petani, ya, ini dia. Masih sama seperti tadi, seperti warna air beras ya teman-teman, yang bekas beras cucian. Ternyata tidak ada perubahan warna. Kalau ini teman-teman yang dengan Sunlight ini ada perubahan warna, memang ada masih warna hijau, dan warna untuk pestisidanya tidak terlalu mencolok. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan bagaimana keadaan dari setelah pengaplikasian ini, karena saya rasa deterjen akan menekan salah satu pestisida yang kita aplikasikan.
Nah, cuma ini saja yang dapat saya berikan teman-teman. Bagi teman-teman yang setuju, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang tidak setuju, tidak apa-apa, karena saya bukan mengajak untuk tidak menggunakan pengaplikasian dengan deterjen, tapi marilah kita sadar dengan lingkungan di sekitar kita supaya lebih aman lagi. Gunakanlah perekat yang sudah dianjurkan. Baik teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video selanjutnya. Cuma ini saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kesilapan atau tersalah kata atau bahasa, saya mohon maaf. Saya Farhan, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.